إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة جميع مشايخنا ومعالمنا مربي روحنا شو لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة كي حمم جزولي إلى حضرة سبايا محمد حسن الساري وإلى حضرة إلياس وإلى حضرة محمد بساري شو لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على النبي محمد اللهم صل صلاة kamilatan wa salim salaman tamam ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadu bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi'adadin kulli ma sallu ala nabi Muhammad. Satu ketika zaman kuliah, Abah itu pernah diundang untuk memberikan mauidhah yang sekarang bahasa ngetrennya adalah tausiah di acara sekatenan alun-alun utara kota Yogyakarta. Pasar malam yang di dalamnya sekian banyak tontonan, ada orang jualan, hiruk pikuk, super rame. Tetapi diselipkan di dalamnya ada tausiah. Jadi kalau anak-anak itu hadir di pasar malam, yang namanya pasar malam ya pasar. Semua permainan ada, semua orang jualan ada. Tetapi karena sekaten itu merupakan tradisi peninggalan para wali, maka tidak meninggalkan sisi religi dalam bentuk tausiah. Akhirnya Abah hadir memberikan tausiah di sekaten itu. Dari sekretariat dipancarkan ke seluruh penjuru alun-alun kota Yogyakarta. Selesai tausiah, saya tanya sama panitianya begini, Pak, coba Anda lihat, siapapun yang memberi tausiah di sini, saya pikir tidak efektif. Tidak efektifnya gimana? Kita tausiah di sekretariat, sementara di luar sana, walaupun ada speaker, orang-orang yang hadir itu sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang transaksi jual beli, ada yang menjual, ada yang membeli. Belum lagi permainan-permainan di alun-alun itu begitu luar biasa. Ono tong setan lah, apalah dan lain sebagainya. Orang jualan martabak lah, apapun ada.
Lah kalau kayak gini fungsi tausiah itu untuk apa, saya bilang. Fungsi pengajiannya untuk apa? Atau juga nggak ada yang mendengarkan. Ternyata jawaban panitia itu Pak Dayat, itu yang hari ini membuat kenapa pengajian malam Ahad Pahing walaupun tidak menghadirkan jamaah di luar, itu tetap saya lakukan. Karena inspirasinya dari tausiah di alun-alun itu. Jawaban panitianya saat itu kepada saya apa? Nyuwun sewu Gus, bapaknya bilang. Baik ada yang mendengarkan atau tidak, ada yang nyimak atau tidak, ada yang ngaji atau tidak, tetap tausiah di sekatenan harus ada. Kenapa? Yang pertama, karena ini pertanggungjawaban kami kepada para pendahulu. Karena para pendahulu kami, para wali-wali dahulu sebelum kami, mengajarkan kepada kami apa yang disebut dengan konsistensi, yang dalam bahasa agama namanya istiqomah. Ini mau ada yang mendengarkan atau tidak, ada yang mau nyimak atau tidak, tausiah harus ada di sekaten. Inilah yang namanya istiqomah, beliau bilang. Inilah yang namanya ajab. Terserah orang di luar sana mendengarkan atau tidak, nyambi dodolan, nyambi dagang, apapun itu aktivitasnya, tetapi tausiah ini harus dipertahankan. Nah, itulah alasan kenapa mujahadah malam Ahad Pahing di tengah PPKM darurat ini tetap saya lakukan. Dengan catatan tidak menghadirkan siapapun dari luar sana. Kenapa? Karena disebutkan al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Orang mau punya keramat seperti apapun akan kalah dengan orang yang istiqomah. Maka malam hari ini saya sampaikan, PPKM darurat bisa menutup akses darat. PPKM darurat mungkin menutup akses laut. PPKM darurat mungkin menutup akses udara. Tetapi PPKM tidak bisa menutup istiqomah kita bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, beratnya di mana? Tentunya istiqomah itu berat. Makanya kalau kemudian diingat-ingat lagi, amal itu diterima oleh Allah, salah satunya adalah yang dilakukan secara konsisten, yang dilakukan secara istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang senantiasa melakukan segala sesuatunya karena Allah. Qalu rabbunallah tsumastaqamu. Jadi dulu awal mula mujahadah ini kita buat pertama kali sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu. Ketika saya niat untuk membuat mujahadah ini, saya sampaikan, apapun kondisinya mujahadah ini tidak akan pernah berhenti. Apapun situasinya tidak pernah berhenti, tentunya dengan catatan-catatan. Umpamane ini karena darurat PPKM, catatannya apa? Jamaah dari luar tidak kita izinkan, tetapi bisa menikmati melalui tayangan YouTube. Jadi saya mohon maaf kalau tadi ada jamaah yang datang terpaksa oleh para santri disuruh putar balik. Kenapa? Karena kita konsisten, mujahadah tetap jalan, tetapi ketaatan kepada pemerintah juga kita lakukan. Karena dalam sejarah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada istilah pembangkangan kepada pemerintah. Jadi kalau ada orang membangkang dengan pemerintah, jelas dia bukan golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya mungkin ini mujahadah paling sepi yang pernah ada dalam sejarah Ahad Pahing. Tapi saya bangga, kenapa? Karena ada konsistensi. Makanya malam hari ini Abah akan mengkaji satu hal. Sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah hari ini untuk mengatasi COVID itu termasuk rojak apa tamani? Termasuk harapan yang diberikan kepada rakyat atau hanya sekedar angan-angan? Ini saya sampaikan bukan atas dasar kebencian saya terhadap pemerintah,
tapi justru atas nama kecintaan saya kepada pemerintah. Bahwa yang you lakukan, wahai pemerintah, ini sebenarnya ada rojak harapan bagi kami para rakyat dengan apa yang kamu lakukan, atau hanya sekedar umniyah. Umniyah itu apa? Tamani. Tamani itu artinya apa? Angan-angan. Santri bisa nggak membedakan antara rojak dengan tamani? Apa itu harapan? Apa itu angan-angan? Coba, santri sing wani jawab, apa bedone rojak karo tamani? Apa bedone harapan karo angan-angan? Saya tak takon saiki. Lak santri pengen ngerabi umpamane saiki artis sing ngetop ki sapa? Saiki artis cewek sing ngetop ki sapa umpamane? Sapa? Andin. Tadi bunda itu di kamar bilang, "Bah, rambutku kayak Andin ya." Andin ki ya sapa aku? Aku membatin Andin kok pesek nih. Saya itu nggak tahu Andin ikatan cinta itu apa, nggak paham. Saya kira apa? Artis yang paling ngetop siapa? Siapa Bun? Lucinta Luna. Wah. Kalau Lucinta Luna itu jelas Laura, lanang ora wedok ora. Siapa mau Andin? Siapa le? Sing paling ayu menurut saya katakan santri. Artis yang paling ayu menurut santri siapa? Jalan rupa-rupa codot ki jawab, rupa-rupa codot. Artis yang paling ayu ki siapa? Siapa? Oh, Bunda bukan artis. Bunda bidadari hatiku. Artis siapa le? Rasa Isin siapa? Menurutmu yang paling ayu siapa? Kayak cangkem bisa oh, nemburi kan wong tak iki. Oh. Siapa Bun? Amanda Manopo. Oh, waduh. Oh, Andin itu. Saya ke umpamane iki, umpamane. Umpamane saya kasih contoh. Lak Faiz pengen ngerabi Amanda Manopo itu harapan apa angan-angan? Nah. Umpamane. Umpama Soleh pengen ngerabi Anyara Geraldine, umpamane. Gak ada yang mustahil ya Leh ya. Kalau itu jelas gak mustahil itu. Ngimpi. Itu kira-kira harapan apa angan-angan? Angan-angan. Yang dilarang oleh agama itu roja apa tamani? Angan-angan apa harapan? Yang nggak boleh itu angan-angan. Makanya ada istilah tulul amal. Artinya apa? Panjang angan-angan. Jadilah kaya Faiz pengen ngerabi Amanda Manopo itu lah podo karo cecak nguntal cagak. Gitu. Lah Faiz pilih mana? Pilih Amanda Manopo apa Imada? Oh, Imada. Angel. Imada iki bocah sing ditebut kok Imada ya bocah-bocah kan wingi. Tapi Allah itu Maha Adil loh. Faiz itu harus tahu. Allah itu Maha Adil, Soleh itu harus tahu. Allah itu Maha Adil. Anaknya Nabi Adam itu kan dikawin silang. Karena keadilan Allah. Jadi yang laki-laki cakep dinikahkan dengan cewek yang jelek. Kalau laki-lakinya jelek, ceweknya cakep. Kan kayak Soleh, Faiz ini kan wajahnya jelek toh. Insya Allah istrinya Insya Allah kamu jangan salah. Faiz Soleh ini jelek, insya Allah istrinya hancur. Jadi kita ngomong seperti ini karena saya mencintai pemerintah, supaya kemudian ada masukan-masukan yang positif kepada pemerintah. Harapan dan angan-angan itu kan dua perkara yang serupa,
tetapi datang melalui saluran yang berlainan. Jadi apa? Dua perkara yang serupa tetapi datang melalui saluran yang berlainan. Karena salurannya berlainan, lalu meninggalkan kesan yang berbeda. Saya ulangi. Harapan dan angan-angan adalah dua perkara yang serupa, tetapi datang melalui saluran yang berlainan, lalu meninggalkan kesan yang berbeda. Harapan itu namanya ar-roja. Kalau angan-angan itu dalam kitab hikam itu disebut umniyah. Makanya soal harapan, soal harapan dan angan-angan itu Ibnu Athaillah mengatakan apa? Ar-raja'u maqoronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Harapan adalah sesuatu yang diikuti oleh amalan. Jikalau tidak, maka ia hanyalah angan-angan. Saya ulangi. Ar-raja maqoronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Harapan adalah sesuatu yang diikuti oleh amalan. Jikalau tidak, maka ia hanyalah angan-angan. Itu beda antara roja dengan umniyah. Ar-roja atau harapan memberi daya hidup bagi seorang hamba dengan keinginan positif untuk beramal ibadah. Sedangkan angan-angan adalah sifat negatif, di mana pelakunya punya keinginan besar, tapi tidak mau melakukan apapun. Cara paling gampang begini, kamu pengen menjadi santri yang alim, tetapi tidak mau mengikuti peraturan pondok, tidak mau belajar, tidak mau disiplin. Pertanyaan Abah, itu roja apa tamani? Tamani. Itu harapan apa angan-angan? Lah mau perbandingannya Faiz karo Amanda Manopo iki kadowen umpamane, kadowen. Saiki Faiz karo Imada. Faiz duwe niat pengen ngerabi Imada. Tapi orang lamar tidak melakukan action apapun. Itu roja apa tamani? Tamani. Jangankan kok niat loh. Wong Faiz delok tok aja itu udah angan-angan kok itu. Karena yakin Faiz sama taman itu beda pemikiran. Faiz mikir Imada, Imada mikir soleh. Oh mikir bulo. Kok selirane ireng-ireng ngono. Bunda sini aja sayang. Sini ya. Kalau kamu terlalu jauh itu angan-angan, bukan roja. Iki mungkin santri nggak ada suguhan toh? Nggak ada. Oh nanti makan. Santri itu kan mujahadah sama makannya, pilih makannya Bun. Apalagi Bullah, Soleh, Faiz itu julukannya adalah Abdul Butun, hamba perut. Jadi pikir mau weteng tok. Bunda masih masak daging. Jadi kalau orang punya keinginan besar tapi tidak melakukan apa yang diinginkannya, tidak melakukan apapun, itu jadinya hanya lebih seperti mimpi atau lamunan saja. Nah, kalau santri punya harapan pengen menjadi pinter, santri harapan pengen jadi kiai, sementara dia tidak melakukan disiplin ilmu, tidak patuh kepada petunjuk guru, wancine ngaji mung turu, diajak ngaji ra gelem, diajak sinau malah turu, ustate teko ditinggal lunga, gaweane mung turu tok. Begitu tangi turu, bikin status di WA, akan indah pada waktunya. Ngono ki santri ngono ki ya ono ngono.
Oh, jamet. Jamet itu yang mana jamet itu? Met? Kamu anak mana, Met? Kenapa? Oh, Solo. Oh, Solo. Kok rupamu rupa-rupa Arab ngono? Arab cemas. Kamu punya keturunan Arab, Met? Oh, Madura. Oh, Madura. Ciri khas Madura itu satu, ngeyelan. Teman-teman Abah Madura kan banyak, ngeyel toh. Jadi ada orang Madura beli mobil VW dari Jogja dibawa ke Madura. Waktu itu belum ada jembatan Suramadu, jadi masih naik kapal. Kapal Surabaya Madura. Begitu masuk kapal, mobil VW-nya itu mogok, nggak bisa starter. Akhirnya kap depan itu dibuka. Langsung dia teriak, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Dek." Kenapa, Cak? Mesinnya hilang, Dek, gitu. Kapnya dibuka depan, nggak ada mesinnya. Akhirnya dia pindah ke belakang, buka kap depan. Alhamdulillah subhanallah, Dek, untung mesinnya double. Lah ya goblok, jenenge mobil VW itu lah mesinnya yang buri. Bemanis jawab, "Waalaikumsalam, Dek. Saya belum ngomong, tahu dia kalau saya Madura." Lah cangkem mungkin ketok bro aku. Jadi yang namanya roja itu punya sesuatu keinginan, tetapi secara positif dia secara kontinu melakukan keinginannya. Aku gini pondok ya pengen dadi kiai, maka saya secara positif akan melakukan apa ya? How to do, kaifiyahnya saya lakukan. Maka dia punya energi positif. Sementara yang namanya umniyah atau tamani angan-angan itu, dia punya keinginan, tetapi tidak ada amalan untuk mewujudkan keinginannya. Pengen sugih, tapi ragilem usaha. Pengen urip kepenak, pengen mangan enak, tapi ragilem nyambut gawe. Lah ini penyakit. Itu namanya tulul amal. Itu jelas itu bagian dari umniyah. Bagian dari tamani. Maka orang-orang yang berakal harus menggunakan akalnya. Dia harus introspeksi, harus bermuhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Ittaqullah wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Lah kira-kira aku kaya ngene iki iso dadi kiai apa ora ya? Maka dari dulu introspeksinya Abah itu keberatan kalau Abah dipanggil kiai. Proses kalian di pondok itu proses belajar. Sementara dulu prosesnya Abah di pondok itu bukan proses belajar, tetapi proses tabarukan. Proses tabarukan. Kalau kalian di pondok seperti di tempat kita ini, kegiatan belajar mengajar itu jelas disusun dengan rapi. Hari ini ngaji ini bersama ustadz ini, besok ngaji ini, dan kemudian kalian mengikutinya. Kalau dulu kan Abah enggak ada kesempatan untuk itu. Waktunya habis digunakan untuk tabarukan kepada kiai dan pondok. Pagi hari yang lain mulai berangkat siap-siap ke sekolah, habis subuh mereka sudah ngaji, teman-teman Abah itu di kelas ngaji secara klasikal, ngaji kitab dan lain sebagainya. Yang lain ngaji, Abah harus masuk kandang ayam. Karena punya tanggung jawab harus ngopeni 20.000 ayam telur. Siang hari, kalau masuk sekolah pasti Abah terlambat. Karena harus punya tanggung jawab kandang. Siang hari, yang lain istirahat makan siang, Abah harus kembali ke kandang. Karena ayam telur itu sehari makan 2 kali, pagi dan siang. Sore hari habis asar, yang lain istirahat atau olahraga atau ngaji, Abah kembali ke kandang. Kalau pagi makan pitik, siang makan pitik, kalau sore itu 2 kemungkinan. Ngambil telur ayam atau nimpal telek ayam. Habis maghrib sampai habis isya, yang lain kembali sekolah klasikal di pondok,
Abah nggak ada jadwal untuk itu. Yang dilakukan apa? Tabarukan di dalam kiai. Dulu yang namanya santri dalam itu yang ngurusin dalam tok. Makanya Abah nggak mau kalau di sini seperti itu. Nggak ada kesempatan. Karena kebetulan kiainya sangat dekat dengan Abah. Jadi semua aktivitas di pondok, di rumah dalam itu yang suruh handle itu Abah. Dulu belum ada sanyo. Jadi kalau kiai mau mandi itu harus nimbak ke kiai, di jeding, ngisi jeding. Yang kita lakukan apa? Membersihkan kamar mandi kiai, ngeresiki jeding, kemudian ngisi jeding dengan air untuk mandi. Air untuk mandi. Habis sisa, dalam kiai banyak tamu. Kewajiban Abah untuk membuatkan wedang tamu, untuk nyuguh tamu. Makanya dulu kan Abah pernah praktek tuh santri-santri lawas itu. Bagaimana cara nyuguh tamu? Dengan menggunakan kaidah kitab taklim. Dulu tak kasih contoh di sini. Karena Abah risih kalau ada santri nggak bisa nyuguh tamu. Abah ngetawain santri yang membuat kopi sampai kopinya bludak-bludak. Akhirnya cangkirnya kotor. Loh, cara nyuguh tamu saja itu dibahas di agama kita itu. Bagaimana kemudian posisi sing tinggung nggawa wedangi jenenge apa? Nampan ini bahasa Indonesia ini apa? Nampan kok lengser gitu. Baki. Kalau di mukanya Faiz itu bukan baki tapi daki. Ya Faiz itu harus kita bully terus supaya dia semangat untuk hidup sehat. Stroke cangkemmu mana stroke ini. Ya siapa ngerti setelah dibully Imada langsung menjauh. Bukan menjauh, langsung mutah-mutah. Ya enggak apa-apa Is, kamu punya rojak, diwiritis. Imada Al-Fatihah. Oh. Di Fatihah tetap enggak mau Is tambahi. Yasin sak tahlile. Modar rasid rabi malah. Jadi posisi orang bawa makanan dan minuman itu yang benar, iki santri sing biasa nyuguh wedang itu. Posisi nggawa minuman di atas baki, di atas nampan, di atas lengser. Itu posisinya di bawah mulut atau di atas mata. Ayo, katakan. Posisinya begini, oh ngene kae, kaya bocah-bocah sing radong kuwi, ya to. Ngene iki atau begini. Posisinya itu begini, apa begini? Di atas apa di bawah? Apa nutupi moto? Ada santri ke susu itu pun. Nggawane ngene iki. Lak motomu mau tutupi baki, kuwi lak ora ngerti dalan. Kuwi nubruk-nubruk gitu loh. Makanya kan banyak, ya kalau yang biasa dadake ngaji Abah itu sering kejadian, Bun. Jadi mau bawain minuman Abah ke panggung itu biasanya gini, ya akhirnya numplek wedangnya itu loh. Karena apa? Karena posisi baginya itu nutupi moto. Jadi begini ini. Lah ngene iki lak delok emang bagine tok itu loh. So, malah ketumplaan kopi matamu lah malah repot itu loh. Jadi posisinya itu seharusnya di atas mata. Fungsinya apa? Aku mbiyen ngono ki diajari kok. Sing ngajari Abah dulu kayak gitu itu almarhumah Ibu Siti Maskuroh. Istrinya ayah, istrinya Kiai Sudi Mubarok. Jadi saya diajari sama beliau. Caranya nggawe wedang ini loh. Fungsinya apa? Fungsinya itu kenapa baki atau nampan ini berada di atas mata? Satu, supaya pandangan kamu kepada jalan itu tidak tertutup dengan baki. Yang kedua, makanan dan minuman ini kalau di atas mata nggak di bawah mulut, kui ora kelebus karo cangkemmu. Gitu. Kalau kamu nggawane ngene nggih kopine ra ditutup. Kowe nggawa kopine apa nyuguhi ngene. Ndelah nganggo wahing barang. Wah, nganggo ngeces. Wah,
Ya berarti lah abah mau berkahi cangkemmu tuh gitu loh. Wis ora bener nuwi. Dulu nuwi diajar kayak gitu. Cara gawe wedang, cara nyuguh tamu. Lah santri-santri saiki ora. Lah ana tamu itu malah fokusnya itu bukan bagaimana gawe wedang, bukan bagaimana nyuguh. Ngenteni turane tamu. Makanya pisang sak tundun ning pendopo ya hilang. Jadi malam takbiran ada pisang ning kene sak tundun. Siangnya bunda pengen makan, ora ono satu pun gitu. Diuntal codot-codot kuyan itu. Ini jamet apa buloh gitu. Jadi balik tadi ke rojak sama tamani tadi itu. Ketika orang mempunyai rojak, dia punya harapan, maka dia akan senantiasa menggunakan akalnya untuk mengevaluasi apa yang telah diperbuatnya. Aku lah pengen dadi kiai, lah carane mung kaya ngene kira-kira pantes ora ya dadi kiai. Aku nyantri mondoke mung kaya ngene kok, masa aku iso dadi wong gede. Sama halnya di sini kita ada Mas Dayat pengusaha. Kira-kira aku mau kerja kaya ngene luntang-luntung, ono target enggak saya lakukan, ada proyek enggak saya garap, apa ya kira-kira aku untuk hasil. Itu orang yang mempunyai harapan dan dia senantiasa menggunakan akalnya untuk mengevaluasi diri. Apa yang telah diperbuat dan apa yang akan dia perbuat, itu namanya rojak. Sementara orang yang tamani itu, orang yang mempunyai angan-angan tapi nggak pernah melakukan itu, senantiasa memperturutkan hawa nafsunya dan menggantungkan diri kepada angan-angannya tanpa arah yang jelas alias kosong. Kalau dia punya akal, orang yang roja menggunakan akalnya untuk mengevaluasi setiap yang dilakukannya. Sementara orang yang tamani atau yang mempunyai angan-angan, dia hanya memperturuti hawa nafsunya. Alas, ngene sok nak dadi wancine dadi kiai. Ora usah ngaji, aku sok mulih ning kampung wis paling pinter. Wong ana kalane lho, Bun, ning pondok iki goblok. Tapi mulih kok pinter dhewe. Soalnya apa? Ndelah sak desa ora ana sing mondok. Contohnya sapa? Soleh gitu loh. Soleh iki ning desane dadi kiai. Kuwi lak ning pondok, nek lak ning desane wis suruhane Al Mukarram. Jadi begitu ning kampungnya soleh panggilan Sohibul Fadilah wal Karomah wal Maksiyah. Ning kene ra sapa-sapa ning pondok ning desa wis dadi sapa. Lah untungnya ning pondok minimal kuwi lah itu. Umpamane kalian ada nggak yang berangkat dari satu desa yang desa itu nggak ada anak pondok sama sekali? Ada nggak? Di desa kalian nggak ada santri sama sekali? Ono ra? Ada nggak? Faiz, wow, potensi ya minimal jadi moden lah itu loh, jadi moden itu. Makanya anak-anak yang punya kemampuan seperti itu ya minimal harus disupport. Makanya kayak Amri itu support sistemnya banyak, untuk bapak angkat minimal telu, ono Soleh, ono Alingka, ono Fonda itu loh. Di Amri ono Amri, kenapa? Puyeng. Oh boyong, oh wis minggat toh. Oh, yus, berarti Soleh kayak apa sih? Pesek kehilangan anak ini. Loh, korban kemarin udah nggak ada toh? Wah, berarti pesek berduka. Jadi orang itu roja, ngerti pengen mlebu surga, ya dia harus merealisasikan bagaimana kemudian dirinya pantas untuk masuk surga. Itu namanya roja. Sementara orang yang tamani itu pengen mlebu surga, tetapi nggak ada ikhtiar untuk mendapatkan surga. Orang yang roja pengen sugih, ya dia melakukan usaha-usaha, ikhtiar-ikhtiar yang membuat dia menjadi kaya. Itu namanya roja. Tapi pengen sugih, nggak ada ikhtiar, nggak pernah melakukan apapun supaya dia menjadi kaya.
Itu ya bukan rojak, tapi namanya tamani. Jadi kalau ngomong rojak itu tentunya lebih terukur, tangible. Sementara kalau tamani itu tidak terukur. Maka anak-anak sekarang begini, saya mau memberikan masukan kepada pemerintah. Istilah ngudoroso lah. Jadi bukan karena saya benci dengan pemerintah, tetapi penanganan COVID sudah hampir 2 tahun kok gini-gini saja. Nah, semalam lucu lagi, saya diskusi itu. Apakah orang mati itu masih bisa menularkan COVID? Apakah menularkan COVID? Kalau pemahaman secara umum, orang mati masih bisa menularkan COVID apa enggak? Masih. Makanya menguburkannya menggunakan protokol kesehatan, menggunakan APD, alat pelindung diri. Ya. Tapi ada yang ngeyel. Enggak, Gus. Orang mati itu sudah tidak bisa menularkan COVID. Alasan kamu apa? Alasannya masuk akal ya Pak Dayat. Alasanmu apa? Kamu mengatakan COVID, orang mati tidak bisa menularkan COVID. Penularan COVID itu kan melalui droplet, dia bilang. Droplet itu apa? Droplet itu apa? Nyiprati air liur. Apa idu? Utawa ngidoni droplet. Nah, orang mati itu kan sudah tidak bisa meludah. Berarti orang mati tidak menularkan COVID. Aku mikir kok cangkeme iki lucu men saya aku. Loh, katanya penularan COVID itu menggunakan droplet. Droplet itu nyiprati air liur. Sing bocah santri lah ngomong cangkeme ngupru sampai metu idune sapa? Jadi lah ngomong ngetubrus sampai cangkeme metu idune. Itulah alasan kenapa kalian harus pakai masker. Supaya lah kancamu iki ngomong ngetubrus ana idune cangkemmu ora kecipratan. Gitu loh. Ora kecipratan. Lah, saya meyakini Gus, apa? Orang mati itu tidak bisa menularkan COVID. Kenapa? Karena wong mati ora iso itu. Aku lak ya guyu aku. Oh, basa iki logikane iki lho. Tapi bener ya. Engko wong mati itu ya malah melayu sing ngopeni. Jadi gini, mudharasah saya begini. Ini saya baca secara komplit. Saya komplit. Ya mudah-mudahan dirungokke karo pemerintah lah, karena saya mencintai pemerintahin. Lah mosok wis meh 2 tahun, duit triliunan, ora rampung-rampung. Kayak sekarang katanya COVID itu menyebar tidak lagi hanya melalui droplet, tetapi melalui airborne. Melalui udara itu namanya apa? Airborne ya. Makanya kenapa kita tidak boleh melepas masker dan lain sebagainya, karena sekarang katanya Delta itu yang dari India itu, mutasi corona menjadi model Delta itu menyebarnya melalui udara. Jadi ini ngomong-ngomong, umpamanya ono sing tertular di sini, ada yang positif, kuwi deltane mabur-mabur. Golek cangkem sing ora ono maskere. Tipone cangkeme jamet. Katanya seperti itu. Pokoknya awakmu nggo masker lah itu. Maskermu mana, Met? Ya ora ora disili sing pake Faiz dinggo. Ya, ini ngudoroso bab COVID ya. Mudah-mudahan segera pemerintah diberikan kekuatan untuk menyelesaikannya. Amin. Jadi kita lihat, banyak langkah dan kebijakan pemerintah dengan berbagai jurus sudah dilakukan. Sampai sekarang masuk tahun kedua. Hampir 2 tahun ya. Dan kondisinya belum ada tanda-tanda membaik. Bahkan cenderung tambah kronis. Kemarin tuh di Jogja yang meninggal gara-gara COVID berapa Pak Dayat? 97. Yang COVID hampir 2000, yang positif setiap hari. Kita baru ngomong Jogja tok. Besok sore itu Abah 4:30 itu ada rapat terbatas dengan Pak Menteri Perhubungan dengan teman-teman Muhammadiyah, tokoh agama dari NU. Abah diminta untuk memberikan masukan dan teman-teman dari Muhammadiyah atas bertambahnya COVID di Yogyakarta, terutama di Bantul. Makanya tadi ada jamaah dari Bantul langsung kita tolak. Oh sudah nanti dulu.
Dan ini Abah sampaikan kenapa? Karena PPKM darurat dengan nutup jalan, itu kan idealnya COVID harus menurun. Maka kenapa saya bilang ini kok PPKM darurat itu belum ada hasilnya. Bukan berarti gagal ya. Nanti Abah ngomong gagal malah disinain oleh pemerintah. Bukan gagal. Kok belum maksimal? Idealnya PPKM darurat itu apa? COVID-nya menurun, ekonominya bertahan. Nah yang terjadi hari ini apa? COVID-nya tetap naik, ekonominya ambiar. Untung li, Abah karo Bunda ki mampu ngopeni santri sak menembane tiap hari masih bisa makan enak. Betul enggak? Coba kamu bayangkan pondok-pondok lain yang menggratiskan santrinya dan dia tidak punya kemampuan. PPKM enggak pernah dapat sumbangan dari negara. Kira-kira mumet dasi apa ora? Mumet. Untungnya Abah dan Bunda ini enggak usah disumbang oleh negara, bisa ngopeni kalian. Makanya kalau ada orang teriak-teriak, ini kami negarawan, kami yang ngurusin negara. Engko dhisik didelok dhisik. Dalam undang-undang disebutkan fakir miskin dan orang tidak mampu dipelihara oleh negara. Harusnya yang memelihara kalian yang nggak mampu-mampu itu negara. Ternyata di Ora Aji, kalian yang harusnya menjadi tanggungan negara ditanggung oleh pondok. Berarti yang menjalankan amanah undang-undang itu siapa? Abah apa orang pemerintah? Abah. Ayo, kalau mau jujur loh ini. Fakir miskin, anak terlantar, orang tidak mampu dipelihara oleh negara. Kalian nemu pondok Ora Aji menggratiskan semuanya. Berarti apa? Abah ini meringankan beban negara. Dan PPKM darurat seharusnya apa? Orang-orang seperti kalian itu mendapat subsidi dari pemerintah. Untungnya Abah mampu. Nggak perlu disubsidi, kalian tetap hidup. Mangan tetap enak. Bahkan bakar daging orang mateng iso dimplok. Ning kene iki enak kowe li. Ora iso masak wis dimasakke Bunda. Abah dulu di masjid tinggal 4 tahun. Wancine korban ki nangis. Abah tinggal di masjid, masjidnya enggak ada dapur. Enggak ada orang kampung yang ngasih makan. Dikasih bagian daging 1 kresek. Sementara enggak ada dapur. Masakin neng ndi? Dan gak ada yang nawari makan. Akhirnya dagingnya Abah kasih abang becak. Yang lain pesta hewan korban, daging korban, Abah gak makan apa-apa. Coba, neng kene awakmu kurang apa? Kurang apa? Sehari kalian makan daging terus itu. Makanya saya pengen memberikan masukan ngudoroso saya ini hari ini mudah-mudahan didengarkan oleh pemerintah. Sudah masuk tahun kedua gak ada tanda-tanda itu membaik. Bahkan berdampak pada berbagai sektor. Yang pengen Abah sampaikan apa? Bukan saatnya saling menyalahkan dan saling menghujat. Namun seharusnya para pakar kesehatan, pemerintah, birokrat, serta pihak yang berkompeten duduk bersama. Hilangkan ego sektoral masing-masing. Abah kemarin kan posting begitu PPKM darurat oleh Pak Jokowi, beritanya langsung tak posting di Instagram. Tak kasih judul PPKM, patuhi Presiden ketimbang Menko. Kenapa Abah ngomong seperti itu? Sebelumnya Menko ngomong PPKM akan diperpanjang sampai awal Agustus. Ternyata setelah Pak Jokowi mengeluarkan keputusan hanya diperpanjang sampai tanggal 25. Dengan kemungkinan dilonggarkan melalui tanggal 26. Berarti besok ini hari PPKM darurat terakhir. Kalau memang kemudian baik akan dilonggarkan. Walaupun katanya mau dibuat istilah beda, bukan PPKM darurat, tapi PPKM level 1 dan level 4. Berarti besok nggak ada bedanya PPKM dengan geprek. Jadi geprek level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi PPKM diperpanjang. Jadi kalau hasilnya sama, kemungkinan akan diadakan adu penalti. Jadi itu ya, bukan saatnya lagi saling menyalahkan, saling menghujat. Namun seharusnya pemerintah menghilangkan ego sektoral masing-masing, ego sektoral antar lembaga untuk bahu-membahu mengatasi COVID-19. Ayo, libatkan orang-orang yang kompeten. Yang menjadi pertanyaan kan sekarang begini, katanya
Mas Anang itu menggunakan vaksin Nusantara punya dokter Terawan. Anaknya sing ragil yang ngefans banget sama Abah itu, kalau ditanya, Arsi, kamu pengen jadi, Arsa, kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi Gus Miftah. Anaknya Mas Anang ragil itu, si Arsa itu kalau ditanya, kamu pengen jadi apa besok kalau besar? Pengen jadi Gus Miftah. Itu kemarin dia positif. Tapi dikeloni sama Mas Anang dan lain sebagainya, Mas Anang nggak tertular. Kemudian Mas Anang menduga, apa ini karena hebatnya vaksin Nusantara itu. Terlepas dari persaingan bisnis lah. Abah berharap, ayo lakukan evaluasi dan mengkaji beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah tidak relevan. Bukan lagi gengsi. Kurangi sikap sombong. Karena kesombongan seorang pimpinan publik akan berakibat sulitnya keluar dari masalah. Pimpinan harus cerdas, harus smart, rendah hati, dan bekerja keras. Pasti akan punya inovasi dan langkah kebijakan yang brilian. Apa muncul pertanyaan-pertanyaan begini? Yang pertama, apakah pembatasan aktivitas menjamin memutus mata rantai COVID? Nyatanya sekarang sudah penyekatan, sudah dibatasi, COVID tetap tinggi. Pertanyaan pertama, pembatasan aktivitas apakah menjamin memutus mata rantai COVID? Yang pertama. Kemudian yang kedua, sudahkah adanya evaluasi korban MD COVID, berapa persen yang komorbid dan berapa persen yang non komorbid? Kan orang mati karena COVID itu ada dua Pak Dayat, ada yang komorbid, ada yang tidak. Dan yang kita dengar hari ini adalah yang meninggal itu karena punya penyakit penyerta, namanya komorbid tadi itu. Tapi kalau penyakit kere kayak Jamet itu ya nggak terancam lah. Lah wong kere kayak Jamet itu malah insya Allah malah aman met. Soalnya COVID itu mesake met, ndelok rupamu. Iki rong rabi, jurung tau sugih, aja mati dhisik met. Sing nyenengi COVID, sing nyenengi si Faiz, adalah imadah rabine karo Jamet. Wah, kuwi Faiz dendam banget tau kuwi. Santet pemet. Tetap ganteng kowe ya, Is. Oh, cangkemmu. Ganteng. Ganteng Faiz, lah sing delok wong kira. Artinya setelah ketemu angka tersebut, apakah tidak bisa dilakukan inventarisasi masyarakat golongan komorbid dan golongan yang sehat untuk dilakukan perlakuan sesuai dengan kebutuhan? Yo kan, iki ono sing komorbid, di penyakit iki sing ora, sing mati komorbid berapa persen, sing ora komorbid berapa persen. Sebenarnya Abah pengen tahu itu. Yang selanjutnya, kenapa anggaran yang bertriliun-triliun dengan semua kementerian dan semua instansi difokuskan dari 1 tahun yang lalu, bahkan lebih, bisa sampai kecolongan, sampai oksigen sulit didapat. Biaya COVID itu ngeri loh, 1.000 triliun, kemarin PPKM tambah 200 triliun, diperpanjang sampai 5 hari, nambah lagi 55 triliun. Harusnya kan harusnya kalau dihitung dengan bagus nggak akan kecolongan tentang oksigen. Sekali lagi loh ya, Abang ngomong begini bukan karena benci dengan pemerintah loh ya, tapi justru evaluasi bersama. Ulah panas kupingmu yo goblok, diwene masukan kok panas. Ya. Kemudian apa? Sejauh mana kebenaran COVID bisa mengakibatkan kematian? Untuk semua kondisi atau dalam kondisi tertentu. Kan harusnya disampaikan ke masyarakat itu. Bahwa COVID itu bahaya, iya itu loh. Tapi yang mengakibatkan kematian itu sejauh mana itu, sejauh mana? Kan kita juga perlu tahu. Untuk semua kondisi atau dalam kondisi tertentu. Ini yang paling menarik, yang sering saya sampaikan kemarin di Inews. Anak-anak tahu nggak? Katanya yang membuat imuniti bagus itu apa? Harapan dan optimisme. Kayak bunda ini bisa sembuh total dari kanker itu karena optimis. Karena harapan sembuhnya tinggi. Kemarin bunda terakhir diperiksa, alhamdulillah clear, bersih semua.
Dan jarang kasus kanker itu yang bisa sembuh total kayak Bunda. Kenapa Bunda bisa sembuh? Karena mempunyai optimisme dan harapan hidup tinggi. Makanya Abah selalu memberikan semangat kepada Bunda untuk sehat. Tak kasih optimisme. Berobat tak kasih ATM, tanpa dikasih PIN. Bun, pantesan panas, ono kipas ra diurip kok goblok santri. Kipas malah kok nyawang wong ngaji lho. Berarti sing masang jamet iki. Jadi yang keenam apa? Saya sampaikan. Soal teori semangat dan keoptimisan merupakan 50% memperkuat imunitas. Apakah hal ini benar? Kenapa pemberitaan dan kebijakan pemerintah tidak memfokuskan dalam memberikan harapan dan semangat hidup, namun seolah-olah mengekang dan membatasi ruang gerak, sehingga perasaan terkekang dan tidak bisa beraktivitas, justru itu akan menurunkan imunitas. Coba, santri-santri sekarang nggak usah posting yang mati sekian, yang positif sekian, serah usah wis. Yang diposting yang sembuh saja. Kalau santri punya medsos, kamu mau posting, yang diposting tolong yang sembuh saja. Kalau tiap hari yang dipotong ambulan wangwing, sing mati sekian dengan bahasa-bahasa seperti itu kira-kira menurunkan imun atau menaikkan imun? Menurunkan. Sing diposting sing nyeneng-nyeneng ke wae lah itu. Kalau kamu nggak bisa buat konten yang berkualitas, minimal jangan membuat konten yang menyedihkan. Apa tak gawe lomba ya? Kalian semuanya punya Instagram toh? Ini tak gawe lomba. Setiap bulan mau Abah kasih hadiah. 1 bulan nanti akan dinilai sama Mas Pesek dan kawan-kawan. Postingan santri yang kontennya paling bagus, tak kasih hadiah. Mbuh itu lucu, mbuh itu berkualitas. Kayak lucu itu Abah dulu bangunin Mas sopo ke sahur ke, tak antem lengser ke sopo ke men. Rohman, itu lucu itu. Ini anak santri kemulan sarung ke sopo kayak gitu. Santri lek ngaji malah kemulan sarung kaya pocong. Kamu menungso apa demit kamu kata ya. Jadi kalau memang imun itu bisa naik gara-gara optimisme dan harapan, harusnya santri-santri mengkampanyekan harapan hidup lebih tinggi, mengkampanyekan optimisme. Dan TV, medsos itu harusnya seperti itu. Kita semuanya mempunyai harapan. Pemerintah bisa menyikapi COVID dengan upaya bersahabat dengan virus tersebut. Jangan batasi dan larang masyarakat beraktivitas. Namun penggunaan alat pencegahan tetap dilakukan dengan baik. Tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak, jaga kebersihan. Optimalkan fungsi APA dan Satpol PP untuk mengontrol dan menindak bagi yang tidak taat prokes. Walaupun hari ini kita banyak disuguhi berita Satpol PP over. Nutup warung, sate ini digowo. Yang perlu ditindak itu kerumunannya, bukan penjualnya. Selama dia berjualan, ya toh, tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, ya harusnya boleh toh. Kan undang-undangnya katakanlah nutup warung jam 9 umpamanya, jam 9. Kalau dia masih jualan sebelum jam 9 boleh dengan catatan take away, tidak boleh dine in, tidak boleh berkerumun dan lain sebagainya. Kan yang terjadi sekarang enggak, arogan banget. Yang ditindak itu harusnya orang yang tidak prokes, yang menyalahi prokes. Lah saiki wong dodolan pecel lele yo. Jam 5 buka. Nembe pasang tenda, pasang meja, pasang kompor. Jam 6 nembe rampung. Jam 6 sholat maghrib, bar maghrib baru dodolan. Jam 8 kon tutup. Kuwi piye jal? Kuwi ge entuk apa jal wong bakul kaya ngono kuwi? Kuwi padha karo mung absen tok to. Lah,
Harusnya apa? Ya tetap beraktivitas, tetapi prokesnya menurut Abah ini perlu dijalankan. Sing bakul ya kudu nutup cangkem dan lain sebagainya. Untuk menguatkan imunitas dan ketahanan ekonomi, jangan menerapkan kebijakan untuk memenjarakan masyarakat, karena kenyataan itu tidak efektif. Kayak kemarin coba, bakul di penjara didenda 5 juta, padahal dia nggak punya uang. Akhirnya dia mengatakan kepada Pak Hakim apa? Nggih pun kula di penjara mawon. Terus golek pangan raiso malah di penjara malah didenda. Itu kan nggak nalar ya itu. Nalar aja. Nah, ora. Coba cari informasi. Kalau di Sleman atau di Jogja ada yang kayak gitu di penjara atau di dendong. Apa sih yang bayar dendone? Kalau dihukum mau apa nih? Ini gara-gara jualan, didenda dia nggak kuat bayar, padahal hanya makan sehari, jualan sehari habis dimakan sehari kok didenda gitu. Lah informasi ini Jono dibayar lho. Sing bayar pondok, mesake men itu. Nggak nalar. Jadi kalau cuman sekedar memenjarakan itu ya ora efektif toh. Maka sebelum ini besok diputuskan apakah PPKM darurat diperpanjang atau tidak, coba pemerintah please lihat efektivitasnya. Lihat efektivitasnya. Gara-gara PPKM darurat ternyata Covid tetap naik, ekonomi ambiar, orang rugi triliunan, ekonomi mati. Harusnya idealnya diberlakukan PPKM darurat itu, Covid-nya menurun, ekonominya bertahan. Tapi kenyataan yang terjadi, Covid-nya tetap naik, ekonominya ambiar. Lah aku ini ngoraji enak le, serasa mikir. Saya tak pikir-pikir sing wong tuane seran duwe. Kira-kira uripmu ning pondok karo kowe ning omah enak ndi? Ayo ngomong sing enak ning omah tak kon minggat saiki, ayo minggat kono. Dijawab sing banter. Kowe ning omahmu, melu wong tuamu, karo uripmu ning pondok kira-kira luwih penak ndi? Kayak sapa sing ngomong ning omah? Ayo sing cah pondok sing ngomong enak ning omah saiki mulya, tak sangoni. Wis minggat ngono. Tapi coba orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang nggak mampu dan sebagainya. Sekali lagi, dear pemerintah, saya sangat mencintai Anda sebagai pemimpin-pemimpin kami. Besok apakah PPKM darurat diperpanjang atau tidak, tolong diperhatikan usulan-usulan rakyat. Bahwa menurut saya sampai hari ini PPKM tidak efektif. Saya tidak mengatakan gagal, tapi tidak maksimal. Tidak maksimal. Buktinya Covid tetap tinggi, sementara ekonomi kita hancur. Rakyat tidak bisa beraktivitas, tidak bisa makan dan minum. Bantuan-bantuan dari pemerintah belum bisa masuk kepada rakyat secara maksimal. Banyak orang yang tidak mendapatkan bantuan dan lain sebagainya. Lah, kewajibanmu sebagai santri ndongake pemerintah. Moga-moga pemerintah kuat dan oleh solusi. Orang mau sekedar maido tapi tidak memberikan solusi. Bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan, ya Allah. Bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud, dan bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami hamba-hambamu meyakini mudah pula bagimu ya Allah untuk mengangkat dan menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah.